Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah pembelajaran 3 halaman 159. Ya, untuk pembelajaran yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan beruntun. Jadi gunakan playlist, linknya ada di bawah di kolom deskripsi, atau langsung tap pada channel, masuk ke dalam channel dan cari playlistnya adalah kelas 6 buku tematik. Oke, kita akan bahas sekarang pembelajaran 3. Ya, ini dia pembelajaran 3. Ya, pernahkah kalian mendengar tentang seorang yang bernama Buzz Aldrin? Ayo bersama kita menggali informasi lebih dalam tentang Edwin Eugene Aldrin, ya, atau lebih kenal dengan Buzz Aldrin. Ya, nama aslinya adalah Edwin Eugene Aldrin, ya. Lahir di Amerika Serikat pada 20 Januari 1930. Awalnya ia hanya seorang mekanik yang pandai memperbaiki mesin, ya. Tetapi sekarang ia dikenal sebagai seorang yang mampu merancang dan memperbaiki mesin, ya, dapat menerbangkan pesawat dan pernah menginjakkan kakinya di bulan. Bersama dua rekannya, Neil Armstrong dan Michael Collins, pergi menjelajah angkasa luar. Pada tanggal 20 Juli 1969, Buzz Neil menginjakkan kakinya di bulan, sementara rekan lainnya, Michael, tetap berada di orbit. Ya. Sebelum ia menjadi astronot, Buzz juga merupakan seorang tentara angkatan udara Amerika Serikat. Ya, Buzz mendapatkan gelar doktor dari Institut Teknologi Massachusetts. Ia pun terpilih NASA menjadi astronot di kelompok terbang yang ketiga. Kalau mendengar Buzz, paling terkenal, teringat film ini ya, animasi tentang boneka-boneka itu ya. Namanya Buzz juga. Dan dia astronot ya kan. Apa judulnya lupa saya. Berdasarkan bacaan di atas, diskusikan beberapa hal berikut ini bersama dengan teman sekelompokmu. Bagaimana cara para astronot menuju ke bulan dari bumi? Astronot, ya, ke bulan dengan naik pesawat ulang-alik, ya, pesawat ulang-alik, ya, dengan tenaga pendorong dari roket, ya, dari roket. Oke, menuju ke bulan dari bumi, ya. Pesawat didesain sedemikian rupa, sehingga mampu menembus atmosfer, kalau meteor kan terbakar ya. Nah, ini dilapisi semacam keramik biar tidak terbakar, ya, mampu menembus atmosfer dan mampu bertahan pada kondisi tanpa udara, ya, di luar angkasa. Jadi pesawatnya benar-benar kedap sehingga membawa cadangan oksigen sendiri dari bumi dalam tabung, ya, dan makanan-makanan semua sudah membawa selama perjalanan. Jadi ini merupakan misi yang tidak mudah. Banyak sekali kondisi lingkungan di luar angkasa yang tidak sesuai atau tidak memungkinkan adanya makhluk hidup di sana, sehingga perlu banyak modifikasi. Sikap dan nilai seperti apa yang dimiliki Buzz sehingga menjadi salah satu orang yang mendarat di bulan? Yang pertama yang jelas rasa ingin tahu, dilakukan ya, curiosity, ingin tahu.
ya, keberanian, kegigihan. Karena untuk mempersiapkan diri menjadi seorang astronot, pelatihannya berbulan-bulan. Ya, dilatih dalam kondisi gravitasi nol, ya, atau gravitasi yang diperkecil, diputar-putar ya di dalam alat ya yang melatih fisiknya. Ya, kalau kita mungkin tidak pernah masuk ke alat itu, begitu masuk sedikit aja muntah mungkin, kena mabuk pasti. Karena memang kondisi fisik menjadi seorang astronot itu harus dipersiapkan dengan sangat sangat baik. Ya, rasa ingin tahu, keberanian, kegigihan, ya, ini yang paling utama ya. Apakah masih ada pertanyaanmu yang berkaitan dengan bacaan di atas? Tuliskan di sini. Ya, di sini misalnya setelah selain Amerika, apakah ada negara lain yang berhasil sampai di bulan? Apakah ada negara lain yang berhasil menginjakkan kakinya di bulan? Nah, kapan Indonesia dapat giliran? Bisa ditanyakan juga sikap ya, patriotisme, jelas pasti ya, patriotisme ya, biar ini penuh. Ya, oke. Kita lanjutkan. Kalian bisa menambahkan sikap-sikap yang lain sesuai dengan yang kalian bayangkan. Tahukah kamu bahwa pendaratan manusia pertama di bulan menyadarkan bahwa bahwa kemajuan teknologi sudah sedemikian pesatnya. Manusia mampu menciptakan kendaraan untuk membawa manusia hingga ke tempat yang tak terbayangkan sebelumnya. Kendaraan merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Kegiatan memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain disebut dengan transportasi. Ya. Hingga saat ini kemajuan teknologi transportasi sebagai bagian modernisasi terus berkembang seiring kebutuhan manusia untuk bermobilisasi. Apa sajakah dampak kemajuan teknologi transportasi bagi kehidupan masyarakat? Ya, dampak kemajuan transformasi jadi lebih mudah. Ya, transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Ya, dampak buruknya, ada dampak buruknya juga, terjadinya polusi, ya, terjadinya polusi udara. Jadi ada dampak baik, ada dampak buruk. Nah, di sini ya kebanyakan masih menggunakan bahan bakar fosil, jadi menghasilkan polusi, kecuali yang ini namanya magnetic levitation, jadi menggunakan listrik. Nah, hanya ini yang dicentang Bali, ini yang ramah lingkungan. Tapi kita lihat dulu bagaimana proses pembuatan listriknya. Kalau proses pembuatan listriknya itu dengan membakar bahan bakar fosil, ya sama saja. Ya, di tempat lain terjadi polusi. Kalau pembangkitan listriknya dengan tenaga surya atau tenaga nuklir, nah ini baru bagus. Modernisasi teknologi transportasi. Transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang pesat, baik transportasi darat, air, udara, sarana dan prasarana transportasi semakin lengkap dan baik. Sarana transportasi berupa alat angkutan seperti sepeda motor, mobil, kereta api, kapal, dan pesawat terbang.
Prasarana transportasi adalah penunjang kelancaran pengangkutan antara lain jalan, jembatan, terminal, stasiun, lapangan terbang, dan pelabuhan. Transportasi atau angkutan pada masa lalu awalnya menggunakan tenaga manusia, contohnya dengan cara dipikul, digendong, atau didorong. Lalu berkembang menggunakan tenaga hewan seperti kuda, ya, keledai, dan gajah. Alat transportasi sederhananya baik transportasi darat maupun transportasi air, ya. Alat transportasi darat semula menggunakan tenaga manusia, ya, seperti sepeda, becak, gerobak dorong. Kemudian berkembang menggunakan tenaga hewan seperti pedati ditarik sapi, delman ditarik kuda, dan sebagainya. Transportasi laut menggunakan tenaga alam yaitu angin, perahu layar. Transportasi laut menggunakan tenaga manusia misalnya adalah perahu dayung. Alat transportasi darat. Alat transportasi tradisional umumnya tidak bermesin. Ya, namanya saja tradisional. Contohnya antara lain sepeda, becak, cikar, dan gerobak. Sepeda, becak, cikar dapat digunakan sebagai alat angkutan barang dan penumpang. Sedangkan gerobak digunakan untuk angkutan barang. Ya. Digunakan untuk angkutan barang. Alat angkutan darat tradisional pada umumnya hanya melayani angkutan jarak dekat yang tradisional, ya. Alat angkutan modern pada umumnya menggunakan mesin dengan kekuatan dan kemampuan yang berbeda-beda. Alat transportasi modern terdiri atas kendaraan penumpang, ya, kendaraan angkutan barang, ya, kendaraan penumpang seperti sepeda motor, bemo, dan bus, dan kereta api. Sedangkan angkutan barang antara lain truk tangki, kereta barang, dan mobil box. Alat angkutan darat modern dapat melayani pengangkutan jarak dekat maupun jarak jauh, seperti antar kota atau antar provinsi. Perusahaan negara yang melayani angkutan yaitu PT Damri, Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Pakai D, ya, Jawatan ini ejaan lama, ya, sampai sekarang masih dipertahankan karena ini sebuah nama, ya. Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, Damri. PT KAI, Kereta Api Indonesia Persero, ya. Bersama teman sekelompokmu lakukanlah beberapa kegiatan berikut. Dengan menggunakan berbagai sumber informasi, lakukan perbandingan alat transportasi darat dulu dan sekarang. Gunakan tabel berikut untuk mencatatnya. Tenaga penggerak sebelum modernisasi, setelah modernisasi. Tenaga penggerak dulu adalah untuk hewan dan manusia. Hewan, ya, dan manusia. Atau manusia gitu, bukan dan manusia, hewan atau manusia. Ya, transportasi darat setelah modernisasi menggunakan mesin, baik mesin motor maupun mesin listrik, ya. Mesin. Fungsi transportasi darat sebelum modernisasi ya sama sebenarnya, ya, memindahkan barang dan manusia jarak dekat. Nah, setelah modernisasi baik dekat maupun jauh, ya, memindahkan barang dan manusia, ya, dalam jumlah besar, tambah, ya, jumlahnya bisa besar, ya, atau nggak usah deh dalam jumlah besar, jumlah bisa relatif, bisa besar bisa kecil, ya, yang jelas bisa dalam jarak dekat maupun jauh. Bahkan
antar negara, antar pulau, antar benua bisa dengan ditemukannya pesawat terbang. Bahkan bisa dari bumi ke bulan pun bisa ya. Nah, contoh gambar bisa gerobak. Zaman dulu pakai gerobak, ya, pakai gerobak. Atau semacam gerobak tapi sudah ditarik oleh hewan, kita mengenalnya sebagai cikar. Ini hewan sapinya, gambarnya sapi kok enggak sip. Oke. Kasih tanduk biar tahu kalau ini sapi. Seperti ini. Oke. Contoh transportasi zaman dulu. Ya. Atau mungkin gerobak yang satu roda. Ini contoh alat transportasi zaman dulu ya. Zaman sekarang bisa mobil, ya, alat transportasi zaman sekarang bisa pesawat terbang, ya, bisa motor, ya, dan lain-lain ya. Oke. Modernisasi memang memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung. Demikian juga dengan dampaknya terhadap sistem transportasi darat saat ini. Bersama dengan teman sebangkumu diskusikan dampak positif dan dampak negatif modernisasi sistem transportasi darat terhadap kelangsungan hidup masyarakat maupun dampaknya terhadap lingkungan. Gunakan diagram ya di sini. Dampak positif terhadap masyarakat, pengiriman barang semakin cepat. Semakin mudah dan cepat. Ya, memudahkan saat bepergian. Dampak positif. Dampak negatifnya polusi udara, kecelakaan lalu lintas. Karena kecepatannya tinggi, begitu kecelakaan sampai merenggut nyawa. Kalau dulu kecelakaan paling ketawa-ketawa aja, gerobak nabrak gerobak, nah, gitu ya. Dampak positif terhadap lingkungan, ya. Dampak positif terhadap lingkungan. Nah, ini mobil listrik misalnya, mobil dan kereta api listrik ya. Kendaraan listrik itu aja deh, kendaraan listrik, ya, bisa mobil, ya, motor atau kereta api, ya, tidak menghasilkan polusi ya, tidak menghasilkan polusi. Sangat ramah lingkungan, ya, jadi kita sudah mulai ya beralih dari penggunaan bahan bakar BBM, bahan bakar minyak menjadi listrik. Sekarang lebih semakin banyak mobil listrik dan semakin variasi dijualnya. Ya, dampak negatif terhadap lingkungan. Ya, dampak modernisasi, dampak negatif ya. Oh, ini polusi udara terhadap lingkungan.
Dampak negatif terhadap manusia ini adalah kecelakaan lalu lintas. Ya, ini polusi udara. Kalau terhadap masyarakat lain selain polusi udara, kecelakaan lalu lintas ini yang paling sering ya. Terus kemudian dampak modernisasi terhadap transportasi darat, kecelakaan lalu lintas ini terhadap lingkungan adalah polusi udara. Terus ini apa ya, kendaraan bekas yang tidak terpakai ya, polusi tanah akibat ini ya, akibat kendaraan bekas atau ban bekas dan lain-lain, polusi dari fisiknya sendiri ya. Kalau dampak terhadap kehidupan masyarakat rasanya kecelakaan lalu lintas saja ya. Kalau masyarakat lebih diuntungkan dengan adanya sistem transportasi seperti ini. Buatlah sebuah kesimpulan tentang kegiatan di atas ya. Kemudian kemajuan teknologi ya secara umum akan menuju pada kehidupan yang lebih baik, pada kehidupan atau peradaban yang lebih baik ya, atau peradaban yang lebih baik. Namun ada pula dampak negatifnya ya, terutama di sini transportasi ya. Misalnya pencemaran terhadap lingkungan, ya, atau dan kesenjangan dalam masyarakat ya. Kadang-kadang teknologi yang mengikuti dan yang tidak mengikuti nanti jaraknya semakin jauh, dan kesenjangan dalam masyarakat. Nah, salah satu keuntungan meningkatnya teknologi di bidang transportasi adalah memudahkan mobilisasi barang dan orang. Di atas sekarang, setiap akhir pekan di tempat-tempat wisata dipenuhi oleh para pelancong domestik. Salah satu penyebabnya adalah semakin mudahnya alat transportasi darat dan juga sarana prasarana yang berhubungan dengan hal itu. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata bersama keluargamu pada waktu libur? Bacalah cerita berikut ini dan perhatikan baik-baik adakah kemiripan dengan pengalamanmu. Wisata Batik Trusmi oleh Hamidah Jauhari. Lulu pulang ke rumahnya yang ada di Jalan Sekar Kemuning, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dengan wajah cemberut. Kok kamu pulang sekolah malah cemberut sayang, ada apa? Tanya mama keheranan. Aku kesal ma, hari Sabtu nanti sekolah akan mengadakan pameran batik, lalu semua siswa akan diminta memakai baju batik, jawab Lulu. Wah bagus dong kalau gitu, sahut Kak Naila yang baru muncul dari dapur. Kak Naila adalah kakak Lulu yang sudah kuliah. Hari ini Kak Naila tidak ada jadwal kuliah. Batik itu kan khas Indonesia. Kalau kita senang memakai batik artinya kita senang melestarikan budaya Indonesia. Lanjut Kak Naila. Tapi Lulu masih saja cemberut, rupanya Lulu tidak suka memakai batik. Kenapa Lulu tidak suka memakai batik ya? Padahal keren loh. Menurut pikirannya batik itu hanya dikenakan orang dewasa. Oh, dia pikir nggak cocok untuk anak-anak ya. Anak-anak seusianya tidak cocok memakai batik. Begini aja usul mama, bagaimana kalau nanti sore kita berwisata ke Batik Trusmi? Wisata batik? Tanya Lulu keherangan. Wah itu ide bagus, aku juga mau beli ya ma, ujar Kak Naila bersemangat. Mama tersenyum mengangguk, tentu kita akan pergi bertiga nanti. Sorenya Lulu bersama mama dan Kak Naila ke desa Trusmi di Pleret, Cirebon. Mereka bertiga pergi dengan menggunakan alat angkutan perkotaan. Di Trusmi memang terdapat banyak toko yang menjual berbagai jenis batik.
Cirebon adalah salah satu kota penghasil batik Indonesia loh, kata Mama sambil mengajak Lulu dan Kak Naila memasuki salah satu toko batik. Lulu hanya mengangguk. Benar, sahut Pak Kak Naila, di Trusmi ini pusat batik Cirebon. Lulu pun diajak melihat berbagai jenis batik, termasuk salah satu motif khas Cirebon yang terkenal, yaitu motif batik Megamendung. Motif batik yang berbentuk awan itu membuatnya kagum. Ia memang suka dengan benda-benda langit dan segala sesuatu yang berkaitan dengan langit, termasuk awan. Lulu melihat motif itu dengan warna-warna yang menarik, bahkan ada warna hijau muda kesukaannya. Motif awan dengan gradasi warna dari warna putih berlapis tipis menjadi warna hijau muda. Beberapa kali Lulu memegang kain batik itu dengan enggan beranjak dari tempat itu. Di toko itu juga dijual berbagai jenis pakaian anak yang terbuat dari kain batik berupa celana, rok, baju pendek, lengan dan lengan panjang dan gaun. Lulu sangat tertarik dengan kain batik untuk anak-anak itu. Ia kini menjadi tahu kalau kain batik bisa juga dijadikan pakaian anak-anak yang menarik. Apalagi melihat ada satu gaun anak dengan motif Megamendung bernuansa hijau muda kesukaannya itu. Lulu berpikir ia akan terlihat cantik dengan gaun itu. Segera ia meminta ukuran yang pas untuknya dan mencoba di kamar ganti. Benar, Lulu senang sekali melihat bayangannya di cermin mengenakan gaun batik motif Megamendung berwarna hijau muda itu. Segera ia meminta mamanya untuk membelikan untuknya. Pilihan yang cantik loh, kamu memang terlihat cantik dengan gaun, dengan anggun dengan gaun batik itu, kata Kak Naila setelah ia mengetahui pilihan Lulu. Lulu tersipu. Aku boleh dibelikan yang ini kan Ma? Tanya Lulu kepada mamanya. Tentu saja boleh, tapi kamu bilang kamu tidak suka dengan pakaian batik. Kamu bilang pakaian batik hanya dikenakan orang dewasa seperti Mama dan Kak Naila, goda Mama. Sekarang tidak lagi, gila Lulu sambil tertawa. Aku suka motif batik di sini Ma, apalagi berwarna cerah. Motif Megamendung ini akan selalu mengingatkanku tentang langit dan segala sesuatu yang ada di sana. Aku pasti bangga mengenakannya, kata Lulu. Wah, adikku jadi bangga betul dengan batik pilihannya, goda Kak Naila. Ya dong Kak, kata Lulu tidak mau kalah. Mama dan Kak Naila tertawa sambil menggelengkan kepala melihat ulah Lulu. Sebuah cerita dapat mengingatkanmu pada pengalamanmu sendiri, ya kan? Atau pengalaman orang lain yang diceritakan padamu, ya. Atau bahkan dapat mengingatkanmu terhadap film yang pernah kamu tonton sebelumnya. Film yang dimaksud adalah gambar bergerak yang secara audio visual dapat ditangkap oleh indramu. Film yang dimaksud adalah film-film baik yang berdurasi panjang maupun pendek yang kamu tonton di bioskop, televisi, atau media lain. Lakukanlah kegiatan berikut ini setelah kamu membaca cerita fiksi di atas dengan seksama. Jelaskan isi cerita fiksi di atas dengan membuat tulisan satu paragraf dari cerita awal, tengah, akhir, judul, ya, dengan menggunakan diagram berikut ya. Judulnya tadi adalah Wisata Batik Trusmi. Wisata Batik Trusmi. Ya, pengarangnya adalah Hamidah Jauhari. Hamidah Jauhari. Bagian awal, ya, oh ini kasih gambar ya. Bagian awal terlihat siapa ini tokoh kita. Gambar tokohnya ada di sini ya. Tokoh kita sangat benci dengan batik ya, sangat tidak suka dengan batik ya. Jadi dia tertunduk ya, tokoh kita itu tertunduk gitu ya, tidak suka dengan batik ya. Dia intinya cemberut wajahnya. Karena dia diminta untuk pakai batik ya. Akhirnya mereka berwisata ya, berwisata ini ya. Dia akhirnya tahu kalau
batik sangat keren, ya. Ya, dia akhirnya berwisata batik. Pak Ali bermaksud menggambar yang ini, tapi gambarnya ya nggak mudah ternyata. Ya. Ya. Di komputer itu untuk nulis saja susah, apalagi gambar. Nah intinya gitulah ya. Pak Ali berniat menggambar yang ini, atau dikopaskan aja ya. Nah, dari sini dia akan berwisata ya. Oke. Nah, di bagian akhir dia sangat bangga dengan batiknya. Ya. Di bagian akhir dia sangat bangga dengan batiknya. Ya. Ya. Dia sangat bangga dengan batiknya. Oh. Roknya sampai dilebarkan untuk menunjukkan pada semua orang batik, gaun batiknya. Oke. Siapa nama tokoh kita tadi? Lulu ya. Lulu cemberut karena besok harus pakai baju batik. Ya, Lulu diajak wisata batik terus mie. Lulu sangat senang melihat batik untuk anak-anak. Ternyata pada akhirnya berujung bahagia. Pilihlah salah satu di antara 3 bagian cerita di atas yang mengingatkanmu pada peristiwa yang terjadi denganmu atau di sekelilingmu, atau mengingatkanmu tentang sebuah film yang pernah kamu tonton. Gambarkan peristiwa tersebut dan tuliskan penggalan peristiwa tersebut pada diagram berikut. Ya. Kalian mengingatkan apa? Sesuatu yang kalian kira buruk ternyata enggak, ternyata enak ya, atau ternyata itu adalah baik ya. Pilihlah 3 bagian cerita, mungkin diajak kemana ya. Nah, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda ya. Jadi pengalamannya Pak Ali dengan pengalaman kalian pasti berbeda. Misalnya pengalaman dulu waktu kecil Pak Ali diminta untuk ikut les bahasa Inggris. Pak Ali menolak karena saya pikir itu akan membosankan. Ternyata itu sangat menyenangkan. Ya, setelah diantar gurunya lucu. Ya, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh ya. Nah, jadi dulu ya saya pernah disarankan untuk les bahasa Inggris, disarankan untuk les bahasa Inggris. Tentu saja saya menolak karena itu tidak diajarkan di sekolah.
Zamannya Pak Ali tidak ada bahasa Inggris di SD, ya, karena tidak ada karena tidak diajarkan di sekolah. Tetapi setelah diyakinkan oleh kakaknya Pak Ali, oleh kakak, maka saya mau diantar. Dan ternyata les bahasa Inggris menyenangkan karena gurunya lucu. Menyenangkan karena gurunya lucu. Nah, dan pandai mengajar. Jadi diajar itu kayak kesenangan tersendiri, ya. Oke. Jadi presentasikan persamaan dan perbedaan dengan menggambarkan apa yang kamu buat dengan percaya diri, ya. Jadi ternyata suasana lesnya menyenangkan sekali, ya. Gurunya itu mengajar dengan lucu, ya. This my name is Ali. Nah, menyenangkan sekali ternyata ngajarnya Pak Guru. Diajarkan cara menyebut nama, menyebut tempat sekolah. I am study, gitu ya. I study in, nah gitu. Pengalaman berkunjung ke suatu tempat dapat memberikan kesempatan untuk mengamati dan melihat peristiwa-peristiwa menarik. Salah satu peristiwa menarik yang dapat dipelajari adalah peristiwa persatuan dan kesatuan yang dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat yang ada di sekitarnya termasuk diri sendiri, ya. Dampak persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri. Batik Trusmi pusat grosir termurah, terlengkap, terbesar. Wah, serba ya. Oke. Berbagai peristiwa persatuan, kesatuan terjadi di sekitar kita dengan atau tanpa kita sadari. Setiap peristiwa tersebut memiliki dampak terhadap sekitarnya, baik individu, masyarakat luas maupun terhadap bangsa dan negara maupun kepada masyarakat. Salah satu dampak persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri adalah munculnya sikap tenggang rasa, ya, dan rasa senasib sepenanggungan. Ketika berbagai pihak sepakat untuk menyatukan tujuan bersama, setiap anggota akan merasa diuntungkan karena tujuan bersama mereka tercapai. Salah satu peristiwa persatuan dan kesatuan yang terjadi di Pasar Batik Trusmi Cirebon, pada awalnya usaha batik terancam akan bangkrut karena para perajin, produsen dan pemerintah daerah sendiri tanpa saling kerjasama. Dalam satu kesempatan, ya, beberapa pihak terkait melakukan musyawarah untuk menyampaikan pendapatnya guna semakin mengembangkan usaha ini. Pada akhirnya tercapailah kesepakatan agar setiap pihak terkait bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu meningkatkan nilai jual batik Trusmi tersebut. Para pengusaha dan perajin batik Trusmi mendapat bimbingan dari pemerintah. Mereka mendapatkan bimbingan dalam hal memahami masalah hukum, hak cipta, dan teknik membatik yang efisien dan efektif. Kemudian pemerintah daerah juga membantu meningkatkan kualitas, ya, jalan menuju sentra produksi batik, ya, sehingga memudahkan pembeli untuk mendapatkan batik. Pada saat yang sama pemerintah daerah mendapatkan pemasukan dari pajak penjualan dan pajak daerah yang semakin meningkat, ya. Dengan semakin meningkatnya produksi dan kunjungan warga ke pasar-pasar batik Trusmi, dengan setiap pihak mendapatkan manfaat baik dengan peristiwa
persatuan dan kesatuan ya. Dengan demikian setiap pihak mendapat manfaat yang baik dengan peristiwa persatuan dan kesatuan. Pedagang untung, pemerintah juga untung. Pedagang untung mendapat bantuan akses jalan ya, pemerintah untung dapat pajak. Dengan menggunakan bacaan di atas dan sumber informasi lainnya, lakukanlah kegiatan berikut secara berpasangan. Jawab pertanyaan, peristiwa persatuan dan kesatuan apa yang dijelaskan dalam bacaan di atas? Ya, persatuan dan antar pedagang, ya, persatuan dan kesatuan antar pedagang, misalnya masalah hak cipta, serta persatuan dengan pihak pemerintah, dengan pihak pemerintah yang memberi fasilitas ya, baik tempat maupun jalan ya, sehingga ya dengan majunya sentra perdagangan, pajak pun bisa mengalir ke pemerintah. Pemerintah mendapat pemasukan dari pajak. Ya. Nah, ini misalnya masalah cipta atau teknik pembuatan ya, atau teknik pembuatan. Oke. Bagaimana dampak peristiwa tersebut terhadap setiap pihak yang terlibat? Dengan adanya persatuan antar pedagang dan pemerintah, semua pihak diuntungkan. Menceritakan pengalaman bersama dengan temanmu, ceritakanlah sebuah pengalaman tentang peristiwa persatuan dan kesatuan yang melibatkanmu. Tuliskan cerita tersebut dalam bentuk gambar berseri. Lakukanlah analisis bagaimana peristiwa itu berhubungan dengan persatuan dan kesatuan. Lakukanlah analisis dampak peristiwa tersebut terhadap dirimu sendiri. Jelaskan dampak peristiwa tersebut dalam bentuk gambar dan ceritakan di depan kelas. Ya, kalian membentuk cerita berseri ya, dalam bentuk gambar. Nah, ceritanya bisa pengalaman kalian yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan. Misalnya pembentukan tim sepak bola. Ya, kalau satu teman dengan teman yang lain dalam timnya aja sudah nggak bersatu, kemenangan susah didapatkan. Tetapi dengan bersatu, ditambah lagi dukungan dari seluruh peserta siswa yang lain, walaupun tidak ikut main tetapi menjadi supporter, ya, pihak sekolah memberikan dukungan, teman-teman memberikan dukungan, kalian dalam satu tim juga menjadi tim yang solid, ya, maka dengan semua dukungan itu kalian juga akan lebih semakin bersemangat dan kemenangan lebih mudah diraih. Contohnya seperti itu. Ayo renungkan ya, dampak modernisasi apa saja yang menurutmu paling memengaruhimu. Mengapa? Ya, mungkin adalah gawai ya, gawai. Ya, mengapa? Karena kita hampir setiap hari, kita beraktivitas ya, gawai dalam hal ini adalah handphone ya, smartphone ya, menggunakan smartphone ya.
Bagaimana caramu untuk menghadapi dampak modernisasi tersebut? Ya, pandai memilih, memilah dan memilih konten yang baik dan sesuai, ya. Bersama orang tuamu carilah sebuah cerita dari majalah atau dari buku cerita, bacalah bersama cerita itu, lalu menggambarlah bersama-sama tentang isi cerita, ya, bersama-sama, ya, belajar menggambar, ya. Untuk pelajaran 4 kita akan pelajari di tema berikutnya, di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.